yang berada di Jalan Raya Sidikalang Medan atau Jalan PN 18 atau di nomor 0823 6260 2541. Ya, selamat pagi para pendengar Radio Gate FM 88,2 Wisdom and Life for You. Ya, kembali acara kita di mana SCN mengajar. Ya, buat adik-adik kami dan anak-anak kami yang mungkin Abang perkenalkan diri dulu. Abang adalah Bang Erwin Ginting. Ya, Abang adalah pengajar di SMA Cahaya dan juga Abang pengajar di bimbingan belajar SSE, Star Science Education. Nah, jadi nanti mana tahu kita berjumpa, kita bisa saling berkenalan. Nah, buat adik-adik kami dan juga buat anak didik kami, sekarang kita akan menerapkan yang namanya mengajar online. Nah, untuk itu, sekarang kita akan belajar yang namanya fisika. Dan materi yang akan Abang bawakan yaitu tentang pemantulan cermin. Ya, kalau mengenal kata cermin, mendengar kata cermin itu adalah hal yang sangat biasa kita lihat dan kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Abang akan jelaskan dulu kata demi kata. Nah, pemantulan itu berarti dia mantul, dia kembali ke bentuk semulanya, ada bidang pantulnya. Nah, yang kedua adalah cermin. Nah, cermin ini berarti kalau kita lihat cermin sering kita memakai yang namanya cermin di kamar ya, untuk apa? Untuk bertata rias. Nah, biasanya kalau kita mau terlihat, mau merapikan rambut, merapikan muka, ya kan? Nah, itu kita melihat cermin. Oke. Nah, kalau kita lihat cermin itu, Abang mulai dia cermin. Cermin itu biasanya itu ada dua sisi, ada yang sisi mengkilat dan yang di belakangnya itu adalah sisi buramnya. Oke. Nah, kalau kita belajar pemantulan cermin, kita tidak terlepas dari yang namanya, yang pertama adalah hukum Sinelius, ya. Hukum Sinelius. Hukum Sinelius itu ada membahas tentang pemantulan. Apa kata Sinelius tentang pemantulan? Nah, Abang buat yang pertama di kata Sinelius tentang pemantulan adalah bidang pantul. Bidang pantul yaitu cermin, ya kan? Cermin, ya, garis normal, dan sinar datang, sinar pantul itu terletak pada satu bidang. Ya. Jadi di sini berarti kita harus tahu apa itu yang dikatakan garis normal, apa itu sinar datang, apa itu sinar pantul, sehingga dia terletak pada satu bidang. Oke, jadi buat adik-adik kami sekalian, Abang akan gambarkan di mana itu semuanya. Begini, ketika Abang buat ada satu bidang pantul, ada satu terletak di bawah Abang buat cerminnya, ya, bidang pantulnya. Jadi ketika dia sinar datang, ya, ada satu sinar dia datang mengenai bidangnya. Oke, mengenai bidang, otomatis dia akan mengalami pemantulan. Nah, bagaimana kita cara menggambarkan pemantulan itu? Pertama, gambarkan dulu bidang pantulnya. Setelah kita gambarkan bidang pantulnya, lalu kita gambarkan sinar datangnya. Yang Abang buat di sini adalah yang garis merah. Nah, yang ketiga itu kita gambarkan adalah garis normalnya. Dan ingat, garis normal itu selalu 90 derajat dari bidang pantulnya. Tadi karena bidang pantulnya Abang gambarkan horizontal, berarti kalau dia 90 derajat, maka garis normalnya harus vertikal dengan sudut 90 derajat. Abang gambarkan. Sudah. Nah, inilah yang dikatakan dengan garis normal, membentuk 90 derajat. Nah, ketika sinar datang
Sudah? Sinar datang dia membentuk sudut. Abang buat dia sudutnya adalah theta. Nah, di sini dia theta, theta I. Sudah. Nah, theta I, ketika dia datang dengan sudut theta I, maka akan mengalami pemantulan, terpantulkan sinarnya tadi. Oke. Nah, sudut yang dibentuk itulah abang namakan dengan theta R. Oke, abang ulangi sekali lagi. Kalau dia sudut sinar datang, abang namakan adalah theta I. Kalau dia sudut sinar pantul, abang namakan theta R. Nah, cara kita mengambil sudut itu adalah kita ukur dari garis normalnya. Berarti dari garis vertikalnya. Artinya 0 itu berada di garis vertikal. Ya, 0-nya berada di garis vertikal. Jadi kalau dikatakan nanti 30 derajat tadi yang dinamakan, abang ingatkan sinar ya, kalau dia yang bidang horizontal tadi adalah bidang pantulnya, yang vertikal tadi adalah garis normalnya. Oke, nah inilah yang dikatakan terletak pada satu bidang. Nah, selanjutnya yang nomor 2 atau hukum Sinelius yang kedua dikatakan di situ adalah bahwa sudut daripada sinar datang, sudut sinar datang itu sama dengan sudut. Oke, tadi abang sudah namakan ya kan? Nah, sudut sinar datang tadi abang namakan apa? Oke, bagus. Iya, itu adalah theta I. Jadi bisa abang buat secara sistematis, secara angkanya, theta I itu sama dengan theta R. Oke ya, jadi theta I itu sama dengan theta R. Oke, inilah yang dinamakan hukum Sinelius dalam pemantulan. Hanya 2. Oke ya, adik-adikku sekalian, ini hanya 2. Nah, selanjutnya adikku, dalam pemantulan juga, kamu harus tahu bahwa pemantulan itu ternyata itu ada 2 jenis loh, dibagi 2 jenis pemantulan itu. Jadi abang buat di sini pemantulan itu terbagi atas 2 pemantulan. Oke, apa aja yang terbagi 2 itu? Apa aja jenis-jenisnya? Ya, buat adik-adik kami, buat anak-anak kami, biar tahu terbagi atas 2, apa itu? Yang pertama adalah pemantulan teratur. Ya, yang pertama itu pemantulan teratur. Nah, dari namanya aja teratur. Teratur itu berarti semuanya rapi ya. Jadi kalau tadi yang abang gambarkan ada bidang pantul yang terletak horizontal, abang buat di sini horizontal. Sudah. Nah, ketika sinar datang mengenai bidang pantul yang horizontal, dia akan terpantulkan. Sudah. Nah, jadi yang dikatakan teratur itu adalah jika lebih dari 1 sinarnya datang, lebih daripada 1, maka sinar yang terpantul itu juga terlihat rapi. Ya, teratur berarti rapi ya kan? 2 yang datang, 2 yang terpantulkan. Nah, sudutnya juga sama dan dia rapi. Oke. Nah, apa syaratnya kenapa dia terjadi pemantulan teratur? Nah, di sini bidangnya itu harus, dia di sini harus datar, licin. Nah, sebagai contohnya boleh kita lihat itu seperti pada kaca ya, di rumah semua punya kaca ya, punya cermin ya. Nah, jadi contohnya itu adalah kaca. Oke, ya kaca kita untuk melihat, wow, betapa gantengnya lah kita. Oke, betapa cantiknya lah kita. Nah, buat adik-adik kami sekalian, selanjutnya, yang selain daripada pemantulan teratur, yang kedua adalah pemantulan ya, tinggal lawannya. Pemantulan tidak teratur. Ya, sering dinamakan dengan pemantulan baur. Oke. Nah, kalau pemantulan tidak teratur atau pemantulan baur, ya dari namanya kita sudah tahu ya. Tinggal kita gambarkan bidang,
Kalau dibilang dia bidangnya supaya dia tidak teratur, berarti bidangnya itu tidak licin dan tidak datar. Jadi gambarnya itu seperti bukit lembah, ya kan? Nah, itulah dikatakan tidak datar, ya, tidak rata, ya kan? Nah, itulah mengapa nanti pemantulannya tidak teratur. Jadi ketika sinar datang mengenai bidang pantulnya, maka sinar pantulnya itu akan ada yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri, ya kan? Kenapa itu terjadi? Karena bidangnya itu tidak rata. Nah, jadi kita tahu ternyata bidangnya ini tidak rata. Oke, nah contoh daripada pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Contohnya ini juga sering kamu lihat, ya. Itu adalah mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi kalau kita lihat kan ketika kita memfotokopi yang namanya buku, ya, buku itu akan keluar yang namanya cahaya warna hijau. Ya, nanti kalau kamu sering-sering datang ke fotokopi ya, nanti kalau sudah melihat ini dan mendengar ini, nanti buru-buru datang ke fotokopi ya, lihat. Nah, di situ ada cahaya warna hijau yang jalan, nah dia akan memantulkan cahaya ke buku. Nah, buku itu kalau kita raba, ya, itu sebetulnya tidak rata. Ya, tulisan itu dia membentuk bukit dan lembah. Ya, jadi itu adalah contoh daripada pemantulan baur atau tidak teratur. Jadi abang buatlah di sini contoh pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Nah, kita sangat bersyukur loh sama Tuhan. Kenapa abang bilang begitu? Begini buat adik-adik kami sekalian, ya. Karena kalau adanya pemantulan teratur, ya kenapa kita sangat bersyukur? Kenapa? Karena pemantulan teratur inilah yang menyebabkan kita dapat melihat hampir, ya abang katakan hampir 180 derajat. Jadi kalau kita melihat ke depan, kita fokus, ya kan? Fokus, oke. Fokus, kita melihat satu benda di depan, tanpa sadar kita juga dapat melihat yang di sekitarnya atau yang di sampingnya. Seandainya tadi yang ada itu hanya diciptakan pemantulan teratur, maka kamu fokus hanya melihat yang namanya spidol, oke. Kamu tidak akan melihat yang di sampingnya ada penghapus. Nah, tapi karena pemantulannya tadi adalah baur atau tidak teratur, maka kamu melihat spidol tanpa sadar atau tanpa sengaja ya, kamu juga bisa melihat yang namanya penghapus. Nah, itulah kita sangat bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena dia menciptakan dua pemantulan. Oke, nah itulah serunya yang namanya belajar fisika ya. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya adik-adik kami sekalian. Oke, abang lanjut lagi, Dekku. Nah, tadi pemantulan ini ada dua, teratur dan baur. Nah, itu berlaku pada cermin. Oke, nah abang bawakan satu, ya kan? Karena kan cermin ini sebetulnya ada banyak ya. Abang bagi dulu, cermin itu terbagi atas dua. Ya, cermin ini terbagi atas dua. Cermin. Ya, cermin ini terbagi atas dua, apa saja? Yang pertama itu adalah cermin datar, yang kedua adalah cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini nanti akan dibagi dua lagi. Nah, akan dibagi dua lagi menjadi apa? Itulah yang dikatakan cermin cekung. Yang satunya lagi adalah cermin cembung. Oke, adik-adik kami sekalian, abang akan bahas satu dulu, ya. Satu dulu, apa itu? Yaitu cermin datar dulu, ya. Tapi untuk nanti sebelumnya kita akan dengarkan musik dulu. Oke, ikut.
musik, konser, dan stasiun radio, fasilitas olahraga, tersedia lapangan parkir, serta dan tenis. Sekolah ini juga tersedia berbagai bidangnya, yaitu guru-guru keselamatan, PPN, dan PPN berpengalaman dan dan baru. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang langsung ke sekolah saya di kanan yang berada di Jalan PNPN atau Jalan Raya Singgalang Medan, Desa Sitinjau Induk, Kecamatan Sitinjau, Kabupaten Depok, atau Anda bisa menghubungi Bapak Densus Purba nomor 0812 6335 0376 atau Anda juga bisa menghubungi Nadia Batubara di nomor 0853 6221 4269. Kami nantikan kehadiran Anda di sekolah saya. Ya, kembali lagi kita akan membahas cermin datar tadi, ya. Nah, buat adik-adik kami, kita lihat di rumah kita, ya kan? Cermin datar, dia memiliki dua sisi. Nah, sisi yang pertama itu yang sisi mengkilat, sisi yang di belakangnya, yaitu adalah sisi yang buram. Sisi yang mengkilat itu adalah tempat kita biasanya untuk bercermin, ya, melihat bayangan kita. Nah, jadi ketika ada sinar datang menuju cermin datar, ya kan? Nah, berarti dia akan terpantulkan. Sinarnya tadi pasti akan terpantulkan. Nah, jadi untuk menggambarkannya, Abang gambarkan dia seperti ini. Ada tadi bidangnya, itu adalah cermin. Abang buat di sini cermin datar. Nah, cermin datar. Ketika tadi sinar datang mengenai bidang pantul, yaitu cermin datar, dia akan terpantulkan. Sinarnya akan terpantulkan. Cara menggambarkannya sesuai dengan hukum Sinelius, kita gambarkan dulu garis normalnya. Setelah itu, kita buat sinar pantulnya. Oke, jadi seperti yang Abang katakan tadi, garis normal itu harus tegak lurus, ya, membentuk sudut 90 derajat dari bidang pantul. Jadi yang Abang gambarkan bidang pantulnya horizontal, berarti garis normalnya adalah vertikal. Oke. Nah, jadi jika misalnya, ya kan, ada pertanyaan, jika sudutnya yang terbentuk adalah 30 derajat, ya kan? Sudut datangnya 30 derajat, berarti theta I-nya itu sama dengan 30 derajat. Maka berapa sudut pantulnya? Nah, ini dari pertanyaan yang sangat mudah, ya kan? Maka kalau sesuai dengan hukum Sinelius, tinggal jawab aja bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Berarti yang datang 30, maka yang terpantul juga 30 derajat. Sudah ya? Nah, Abang akan tambahkan lagi, bagaimana jika cerminnya itu tidak satu? Ya kan? Cerminnya itu tidak satu. Ya, mana tahu adik-adik di rumah atau adik kami, ya kan, punya cermin lebih dari satu. Di kamar, ya kan? Di ruang tengah. Nah, jadi, bagaimana jika cermin itu lebih daripada satu? Nah, Abang buat di sini, jika cerminnya lebih daripada satu, ya kan, atau dua cermin, Abang gambarkan dua cermin itu. Ini yang cermin pertama, Abang gambarkan dia yang horizontal, cermin pertama. Cermin pertama. Nah, cermin keduanya kita buat dia langsung memakai sudut. Oke, dia seperti ini. Nah, ini adalah cermin kedua, ya kan? Memakai sudut. Setelah itu, Abang gambarkan adalah sinar datangnya. Dan biasanya pada persoalan ini yang ditanya adalah berapa sinar pantulnya pada cermin kedua. Jika sinar yang datang itu adalah 30 derajat. Oke, yang datang katanya adalah 30 derajat. Nah,
Biasanya yang ditanya, berapa sinar pantulnya pada cermin kedua. Maka abang buatlah dia di sini, ya kan? Maka dikatakan abang buat di sini yang ditanya sudut pantul pada cermin 2. Nah, cara menjawabnya yang seperti ini, adik-adik kami sekalian, kita harus menggambarkan sesuai dengan hukum Sinelius. Ya, jadi jika yang terbentuk antara dari cermin pertama dan cermin kedua, katakan dia adalah 60 derajat. Nah, sudah, yang dibentuk antara cermin pertama dan cermin kedua, cara menggambarnya seperti apa? Datang sinar ke cermin pertama. Tadi sudutnya berapa? 30 derajat. Otomatis kita sudah tahu, sesuai dengan hukum Sinelius, jika yang datang 30, maka yang dipantulkan oleh cermin pertama, itu juga harus 30. Betul ya? Jadi terpantulkan dia adalah 30 derajat. Oke, abang gambarkan. Sudah. Inilah dia 30 derajat. Nah, begitu cara mengerjakannya kan? Nah, lalu kita akan melihat cermin 2. Jika yang datang dari cermin pertama 30 derajat, maka pada cermin kedua berapa yang datang? Oke, caranya bagaimana? Lihat dekku, di sini akan terbentuk nanti yang namanya segitiga. Kalau kita belajar matematika, di satu segitiga itu pasti sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau kita lihat kan, tadi 30 derajat. Sudah, berarti yang dibentuk tadi 60 derajat. Maka tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 60 derajat. Berarti 90 derajat. Nah, jika dia 90 derajat, tadi satu segitiga itu harus 180 derajat. Berarti tinggal dikurangkan dari kain sekalian. Berarti apa? Yang 180 dikurang 60 dikurang 30, maka 90. Sudah? Nah, abang gambarkan dulu garis normalnya. Begini garis normal. Ingat, garis normal itu harus tegak lurus. Tadi ada bidang cermin kedua, maka abang akan gambarkan tegak lurus daripada cermin kedua. Oke, sudah abang gambarkan. Ya, dari cerminnya yang kedua, inilah yang dikatakan garis normalnya. Sudah? Maka yang terbentuk di sini adalah tinggal kurangkan 90. Tinggal lagi kurang 30 derajat. Maka ini adalah 60 derajat. Oke. Nah, 60 derajat dari mana? Dari cermin kedua. Padahal kita harus melihat sudut sinar datang itu dari garis normalnya. Nah, jadi buat adik-adik kami sekalian, kalau ini 60 derajat, ingat, maka jawabannya sinar pantul pada cermin kedua itu adalah 30 derajat. Jadi, buat adik-adik kami sekalian, nanti kalau di rumah, cara mengerjakan lebih simpelnya adalah dengan gambar. Ya, nanti gambarkan cerminnya, lalu gambarkan sinarnya, seperti yang abang katakan tadi. Nah, selain itu, Dekku, pada cermin datar biasanya kita akan melihat berapa bayangan kita. Ya kan? Pasti di cermin datar juga akan terbentuk bayangan. Nah, buat adik kami sekedar info, ternyata bayangan kita itu bisa lebih daripada satu. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita bercermin kan bayangan kita hanya satu ya. Nah, ternyata kita bisa membentuk bayangan itu lebih dari satu. Bagaimana caranya, Bang? Caranya adalah kamu harus memakai lebih daripada satu cermin. Sebagai contoh adalah 2 cermin. Ya. Nah, jadi jika kamu memakai 2 cermin, maka kamu bisa akan melihat bayangan kamu lebih dari satu. Nah, untuk menentukan jumlah bayangan itu, menentukan jumlah bayangan, dia memakai rumus seperti ini. Jumlah bayangan itu abang inisialkan sebagai N. Ya, abang karena jumlah di matematika N ya. Nah, jadi abang buat dia N. N sama dengan
360 derajat per berapa sudut yang dibentuk oleh cerminnya dikurang 1. Jadi 360 derajat berapa yang dibentuk cerminnya dikurang 1. Jadi seandainya sudut yang dibentuk itu adalah sudut yang dibentuk itu misalnya yang dibentuk oleh cermin, kalau yang tadi pertama 60 ya. Nah, yang pertama itu tadi 60. Sudah? Jadi seandainya ditanya berapa sudut jika yang terbentuk dari dua cermin itu adalah 120. Jadi sudut yang dibentuk dua cermin itu 120 derajat. Maka berapa jumlah bayangannya? Tinggal kita masukkan angkanya, maka N sama dengan 360 derajat per 120 derajat dikurang 1. Jadi N sama dengan 360 per 120. Ya, itu otomatis adalah 3. 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Maka bayangan yang terbentuk adalah 2 buah. Ya, itulah adikku semuanya, itulah buat anak-anak kami. Boleh nanti dilihat dulu ya pemahamannya. Untuk selanjutnya nanti Abang akan lanjutkan untuk cermin yang lainnya. Kita sadar dari masuk enggak cek enggak harus
Hai teman-teman, sekolah di sini yuk. Di TK Cahaya Negeri Singgalang. Enak loh, gurunya baik-baik. Kita jadi pintar dan mengasihi Tuhan. Datangnya ke TK Cahaya Negeri Singgalang. Mari daftarkan putra putri Anda di TK Cahaya Negeri Sidikalang yang mempersiapkan siswa-siswi menjadi pribadi yang berkarakter positif, cerdas, mandiri, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Program di TK Cahaya Negeri Serigala yaitu sistem bilingual Indonesia-Inggris, ibadah setiap hari, berenang, studi tour, siaran di radio FM, dan pemeriksaan kesehatan. Fasilitas, lokasi sekolah yang sejuk dan asri, ruang kelas yang bersih dan nyaman, sarana bermain yang edukatif, indoor dan outdoor, dan tersedia bus antar jemput bagi yang membutuhkan. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang ke TK Cahaya Negeri Sidikalang yang berada di Jalan Raya Sidikalang Medan atau Jalan PNPM. Untuk info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi Eva Sinaga di nomor 0821 6508 4518 atau di nomor 0823 6260 2541. Ya, kembali lagi di SCN Mengajar Radio GTFM 88,2 ya, Wisdom and Life for You. Oke, buat adik-adik kami sekalian. Nah, pada cermin datar tadi, ya kita juga harus membahas apa itu sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Karena tadi kan terbentuk bayangan ya. Nah, jadi apa sifat-sifatnya? Jadi sifat-sifat dari setiap cermin itu berbeda ya bayangannya yang dihasilkan. Jadi bayangan yang dihasilkan Abang buat di sini sifat-sifatnya, sifat bayangan pada cermin datar. Oke, sifat-sifat bayangan pada cermin datar itu yang pertama adalah dia bersifat maya. Nah, bukan Luna Maya ya. Maya nanti teringatnya Luna Maya, bukan ya. Jangan kali adik kami ya. Nah, maya ini artinya apa? Nah, maya ini artinya adalah bayangan itu seolah-olah berada di belakang cermin. Ya, seperti kita lihat kalau kita bercermin ya di rumah ya, kan bayangan kita itu seolah-olah di belakang cermin ya. Padahal kalau kita ke belakang cermin, loh, bayangannya nggak ada, hilang. Ya, jadi artinya maya itu adalah bayangannya seolah-olah berada di belakang cermin atau berada di dalam cermin. Nah, itu berarti bayangannya maya. Nah, berarti cermin datar memiliki bayangan yang bersifat maya. Yang kedua, nah, sifat daripada bayangan cermin datar adalah dia tegak. Ya, jadi bayangannya itu pasti tegak. Nah, yang ketiga, sifatnya adalah sama besar. Oke, sama besar, sama jarak. Jadi misalnya seperti ini. Kalau ya kan, kamu yang memiliki tinggi 160 cm, bayanganmu juga pasti 160 cm. Nah, itu adalah sifat daripada cermin datar, berarti sama besar. Jadi kalau nanti kamu berdiri dari cermin itu 2 meter, ya kan? Berarti bayanganmu juga 2 meter dari cermin, sama jarak. Oke ya. Nah, sekedar info buat adik-adik kami sekalian, ini info cara-cara menentukan sifat bayangan. Nah, ini juga berlaku nanti buat cermin lengkung juga, ya. Jadi begini buat adik-adik kami sekalian, buat anak-anak kami, kalau dia nanti maya, itu pasangannya tegak. Jadi kalau nanti bayangannya sudah pasti maya, berarti pasangannya adalah tegak. Nah, jadi kalau ada nanti di soal, tentukan sifat daripada bayangan berikut ini. Jadi jika ada nanti dipasangkan maya
lalu dipasangkan terbalik, itu otomatis salah. Ya, otomatis salah. Nah, karena kenapa? Pasangan daripada Maya itu selalu tegak. Ya, buat adik-adik kami ya, itu cara-cara simple supaya kamu lebih cepat mengerjakan soal. Oke ya. Nah, selanjutnya pada cermin, nah, Abang akan lanjut pada cermin lengkung. Ya, Abang akan lanjut pada cermin lengkung. Karena tadi Abang sudah katakan, cermin lengkung itu terbagi atas dua ya. Nah, jadi terbagi atas dua. Cermin lengkung. Cermin lengkung yang Abang maksud adalah cermin cekung. Karena kan tadi Abang katakan bahwa cermin lengkung itu terbagi dua. Salah satunya yaitu cermin cekung. Nah, kita bahas pertama yaitu cermin cekungnya. Nah, kalau cekung sendiri kita sudah sama-sama tahu apa. Kalau cekung itu kan berarti dia melengkung ke dalam. Ya kan, cekung berarti dia melengkung ke dalam. Nah, kalau Abang gambarkan dia seperti ini. Nah, kalau dikatakan melengkung ke dalam. Oke, yang di belakang itu adalah buramnya. Nah, karena kan kita tahu cermin itu tadi terbagi dua, ada yang mengkilatnya, ada yang buramnya. Nah, yang di belakang itu adalah buramnya. Buramnya yang melengkung. Nah, yang melengkung ke dalam itu adalah yang mengkilat. Oke, ini adalah yang mengkilatnya. Sudah? Nah, biasanya jika kamu kesusahan menggambarkan melengkung, ya, biasanya memang kita susah menggambar melengkung kalau tanpa jangka ya. Jadi kalau misalnya susah, ada cara simpelnya, yaitu kamu gambarkan garis vertikal lurus, sudah, tapi kamu kasih tanda plus di atasnya. Nah, itu juga cermin cekung. Nah, misalnya sulit menggambarkan cekungan, tinggal menggambarkan garis vertikal lurus, tapi di atasnya kamu buat tanda plus. Nah, itu menandakan bahwa cermin cekung. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika sinar datang mengenai cermin cekung? Maka akan terbentuklah sinar istimewa. Ya, sinar-sinar istimewa. Abang gambarkan 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Cara menggambarnya, kamu gambarkan dulu garis lurus, lalu kamu gambarkan positif di atasnya. Nah, itu merupakan cermin cekung. Lalu kamu gambarkan sumbu utamanya. Sumbu utama itu 90 derajat ya dari garis lurus tadi ya, atau lebih tepatnya adalah garis horizontal. Tapi dia harus berpotongan sama garis vertikal yang kamu gambar tadi. Nah, jadi kita gambarkan dia seperti ini, garis horizontal dan harus berpotongan terhadap yang vertikal kita gambar sebelumnya. Oke. Nah, di sini kalau kita berbicara cermin cekung, harus ada yang namanya titik fokus dan jari-jari. Nah, kalau titik fokus itu adalah setengah dari jari-jari. Jadi, Abang buat fokus itu adalah setengah daripada jari-jari. Jadi, fokus itu lebih dekat ke cermin ya, karena dia setengah dari jari-jari. Nah, jadi kalau kamu gambarkan jari-jarinya misalnya adalah 4 cm, berarti jari-jari 4 cm misalnya, kan berarti setengahnya 2, berarti dia lebih dekat. Nah, berarti titik daripada fokusnya itu adalah 2 cm, berarti dia lebih dekat, titiknya lebih dekat ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ada jari-jari, ada fokusnya. Nah, selanjutnya apa 3 sinar istimewa? Yang pertama, jika sinarnya datang sejajar sumbu utama, kalau sejajar sumbu utama, sinar datang sejajar sumbu utama, berarti di horizontal, sudah akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti dia harus kena titik fokusnya, ya, dipantulkan, kena dia titik fokus melewati, seperti ini dia gambarnya. Inilah satu sinar utama akan dipantulkan melalui
titik fokusnya. Nah, yang kedua, jika sinarnya melalui titik fokus. Oke, sinarnya melalui titik fokus berarti kena ke titik fokusnya ya. Berarti sinar datang melalui, oke, kalau dikatakan sejajar berarti horizontal dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, itu adalah sinar yang kedua. Sinar yang ketiga adalah jika sinarnya datang melalui titik jari-jari. Nah, tadi kan ada dua titik ya, titik fokus dan titik jari-jari. Jadi, jika melalui titik jari-jari, oke? Nah, jari-jari kelengkungan, jadi dia sinarnya datang melalui titik jari-jari kelengkungan. Oke, nah, ketika melalui jari-jari kelengkungan, maka sinar itu akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi dia datang dan dipantulkan melalui itu juga. Jadi lintasan yang ditempuh juga sama ya, arahnya seperti sama. Nah, itulah 3 sinar istimewa. Kegunaannya ini adalah untuk menggambarkan bayangan yang terbentuk. Nah, jadi kan kalau tadi yang di cermin datar kan ada sifat-sifatnya, maya, tegak, sama besar. Nah, jadi untuk menentukan sifat itu kita perlu menggambarkannya. Sudah, kalau dia pada cermin cekung. Nah, cara menggambarkannya kita harus tahu 3 sinar istimewanya. Ya. Nah, sebagai contohnya, Abang akan gambarkan. Abang ambil ada satu cermin cekung. Abang gambarkan dia seperti ini. Sudah. Lalu abang gambarkan ada sumbu utamanya. Ya, ingat sumbu utama itu tadi harus tegak lurus terhadap cerminnya, ya kan? Karena kita membuat garis vertikal. Nah, di sini abang gambarkan ada titik fokusnya. Abang ingatkan fokus dan jari-jari fokus itu setengah dari jari-jari. Ini fokusnya jari-jari. Sudah. Nah, ada satu benda. Satu bendanya abang letakkan yaitu di antara fokus dan jari-jari. Oke. Nah, maka akan timbul pertanyaan di mana bayangannya, apa sifatnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, cara menggambarkannya tadi adalah lewat 3 sinar istimewa. Nah, kamu tidak perlu membuat 3-3-nya. 2 saja sudah cukup. Nah, jadi kita praktekkan aja langsung. Kita gambarkan. Sinar yang pertama kan sinar sejajar sumbu utama. Jadi kita gambarkan dulu sinarnya sejajar sumbu utama. Kita gambarkan. Dan ingat, sinar itu harus kena kepala bendanya. Ya, harus kena kepala bendanya, tidak boleh sembarang. Ya, jadi sinar sejajar berarti horizontal, tapi kena kepala bendanya. Dan jadi ketika sinarnya datang mengenai cermin, akan terpantulkan. Nah, terpantulkan melalui titik fokus. Maka kita pantulkan melalui titik fokus. Sudah. Nah, ini adalah sinar yang pertama, sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar melalui titik fokus. Melalui titik fokus. Ingat, selalu kena ya. Jadi sinar itu selalu kena ke bendanya. Ya, apanya yang kena? Ujungnya. Ya, jadi ujung bendanya itu harus kena. Jadi kalau abang gambarkan, sinar datang melalui titik fokus, kena ujung benda, kena titik fokusnya, oke, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini datang sinar datang, ini sinar pantulnya. Nah, bayangannya di mana? Di perpotongan dari 2 sinar tersebut. Nah, ada perpotongannya. Ini dia. Oke. Perpotongan inilah bayangan yang terbentuk. Jadi jika ditanya apa sifat bayangannya, jadi kita bisa buat di sini sifat bayangan. Yang pertama, kalau kita lihat bayangannya itu berada di depan cermin. Berbeda ya. Kalau cermin datar tadi kan berada di belakang, ya kan? Seolah-olah berada di belakang cermin, di dalam cermin, maka kita namakan maya. Tetapi kalau kita lihat di gambar,
bayangannya itu berada di depan cermin. Maka ketika dia di depan cermin, ketika terbentuk di depan cermin, dinamakanlah itu nyata. Nyata. Bayangan nyata atau bayangan sejati, sama ya. Nah, berarti jika terjadi di depan cermin, berarti dia nyata atau sejati. Yang kedua, kalau kita lihat dari gambar, bayangannya itu terbalik. Nah, terbalik. Tadi kepalanya di atas, sekarang kepalanya jadi di bawah. Berarti ini adalah terbalik. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, kalau kita lihat bayangan yang kita gambar, itu pasti lebih besar daripada benda yang kita gambar pertama. Maka sifatnya adalah diperbesar. Diperbesar. Ya. Nah, Abang kasih tips and trick lagi. Sudah? Pasangan dari nyata itu adalah terbalik. Pasangan maya adalah tegak. Maya tegak, nyata terbalik. Itu sudah selalu ya. Jadi nyata pasangannya harus terbalik. Nah, itu tips and triknya untuk menentukan sifat daripada bayangan. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita melihat ada benda berada di depan cermin, otomatis ada jaraknya. Nah, jarak benda ke cermin itu dinamakan dengan S. S ini adalah jarak benda ke cermin. Yang mana itu kalau kita gambar tadi seperti ini. Ini adalah S-nya. Oke ya. Nah, selanjutnya ada jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan ke cermin berarti S aksen. Ini adalah jarak bayangan ke cermin. Di mana itu? Ya berarti kita ambil aja bayangan yang terbentuk ke cermin. Ini adalah S aksen. Oke ya, buat adik-adik kami. Nah, sering di soal itu dia berbau angka ya. Jadi sebagai contoh Abang ambil ada angkanya. Oke, misalnya seperti ini. Ketika ada bendanya, ya, contoh, ketika ada benda yang memiliki jarak 20 cm, berarti kalau ada benda yang memiliki jarak ke cermin 20, berarti Abang buat di sini adalah S-nya adalah 20 cm. Sudah? Nah, lalu dikatakan titik fokusnya. Oke, fokusnya itu, fokus cermin itu adalah 15 cm. Sudah? 15 cm. Ditanya, nah biasanya ditanya, nah berapa jarak bayangannya atau S aksennya berapa, jarak bayangannya berapa. Nah, jadi cara menjawab ini adik-adik kami sekalian, Abang hanya kasih itu 2 rumus bagi kamu. Nah, 2 rumus ini untuk membahas cermin. Yang pertama adalah 1/F itu sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, ini rumus yang pertama ya. Nah, jadi kalau kita lihat, 1 titik fokus sama dengan 1 jarak benda ke cermin tambah 1 jarak bayangan ke cermin. Nah, rumus yang kedua adalah M sama dengan S aksen per S. Ya, M itu apa? M itu adalah perbesarannya. Kayak kita lihat tadi, melihat besar atau tidaknya. Jadi M ini adalah perbesaran. Nah, jadi kita masuk ke soal tadi ya. Maka tinggal kita selesaikan 1/F. Kita pakai rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama kita pakai. Apa itu tadi? Yang 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Berarti 1/15 sama dengan
1/20 tambah 1/S aksen. Maka tinggal karena kita mau cari 1/S aksennya tinggal pindah ya kan. Tadi ini positif berarti pindah jadi negatif. 1/15 dikurang 1/20 sama dengan 1/S aksen. Maka 1/S aksen ini tinggal kita samakan penyebut. Nah, cara menyamakan penyebut kalikan 15 kali 20. Oke, setelah itu silangkan, berarti jadi 20 dikurang 15. Nah, itu cara mudahnya ya. Maka 20 dikurang 15 adalah 5. 15 kali 20 adalah 300 sama dengan 1/S aksen. Nah, berapa S aksennya? S aksen sama balikkan aja deh. Cara mudahnya balikan S aksennya buat ke atas, berarti ini juga balikan, sama-sama dibalikan, berarti 300-nya di atas, berarti 300/5. S aksennya adalah 60 cm. Ya. Nah, Abang kasih kalau dia 60 cm sudah terjawablah dia. Nah, Abang kasih lagi Deko, dari angka ini kita juga bisa menentukan sifat-sifat bayangan dan berapa dia perbesarannya. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini sambil dilihat. Bisa waktu. Jadi habis itu Pak nonton. Mau ngomong aja. Belum. Udah kan?